Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kita saat ini Bang Gaudens mau bertanya dulu Bang sebelum kita berdiskusi dengan pakar kebijakan publik yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Agus Pambagio. Mas Agus, selamat pagi. Pagi semua. Ya, Mas Agus, kalau kita lihat masalah penguburan bansos ini, pihak yang diduga menguburkan itu mengatakan memang karena barangnya rusak dan mereka menggantikan, jadi sudah tergantikan. Dan ya barang rusak akhirnya dibuang atau dikubur. Berarti tidak ada tidak ada tindak pidana dalam kasus ini, Mas Agus? Gini, pertama itu kan kalau JNT yang disebut kan dia ekspedisi gitu ya. Yang perlu dicari adalah vendornya. Vendor itu JNT atau ada vendor lain yang minta JNT untuk pengirimannya itu dulu. Nah, kalau apapun itu sudah diganti, tapi kan itu kalau saya bukan orang hukum ya, tapi bisa dicek. Itu nggak bisa hilang begitu saja kan? Harus diurus. Kenapa bisa busuk? Apa telat dikirim atau kelebihan ngirim atau bagaimana? Kan itu persoalannya. Kalau soal ganti sih gampang. Iya. Kalau begitu berarti JNE-nya ya, karena sudah disebut ya, berarti kan harus menjelaskan seperti apa kontraknya, dan kalau memang sudah sesuai dengan kontrak prosedurnya berarti tidak ada masalah, Mas Agus, atau bagaimana? Ya gini, saya nggak tahu asal usulnya, tetapi kan pasti ada vendornya tuh. Dari Kemensos kan pasti menunjuk perusahaan X gitu. Nah, saya nggak tahu apakah perusahaan X itu JNE atau JNE hanya yang mengirimkan, kan beda itu. Oh. Ya kan, menurut saya mungkin JNE, menurut saya nih, saya nggak tahu hanya pengirimannya karena dia kan perusahaan pengiriman. Nah, si perusahaan yang dapat tendernya inilah yang harus dicari. Oke. Tapi kalau kemudian benar diganti dan semua penerima bansosnya sudah menerima haknya, dan dalam kontrak memang misalnya, saya juga belum tahu ini Mas Agus kontraknya seperti apa, tapi kalau misalnya dalam kontrak dikatakan bahwa sebagai pengirim, kurir, harus mengganti rugi kalau ada kerusakan barang, dan ini sudah dilakukan, berarti aman semua ya Mas Agus? Iya, ya makanya itu dicari dulu kan masih nggak jelas. Pertama tadi soal siapa vendornya, itu kontraknya bagaimana dengan Kemensos. Kedua antara kontrak dengan ekspedisinya, bagaimana kontraknya, kan begitu. Oke. Tapi kalau semuanya jelas berarti tidak ada masalah ya? Ya, kalau buat saya sih ada masalah, karena kenapa sampai busuk. Oh oke. Karena ada persoalan di situ, kan itu uang negara. Oke. Kenapa itu yang sampai ketahuan, kan yang nggak ketahuan gimana? Kenapa sampai ada uang negara yang dalam tanda petik terbuang begitu ya Mas Agus ya? Iya, itu pertama. Kemudian pertama kenapa bisa sampai busuk, kedua itu kemana, apa betul sudah diterima data-datanya, kan gitu. Itu saat tahun 2020 saat data-datanya ngatur semua itu belum dikirim. Jadi itu mesti dicari ke sana, nggak bisa langsung bicara ABCD gitu. Jadi untuk ke depan pelajarannya apa nih Mas Agus kalau seperti ini? Apakah memang misalnya semua program dari Kementerian Sosial itu harus diperiksa ulang bagaimana teknis pelaksanaannya, atau memang ini terlokalisir di kasus ini saja? Ya enggak, yang penting kan adalah soal data, soal updating data itu yang dulu sudah di-granting sama Bu Menteri, itu sekarang direview lagi kan orang miskin bisa tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba jadi kaya kan, jadi data itu harus clear dulu. Kemudian juga pengawasan, kan di kita kan pengawasan, apakah barang ini sampai ke sana sesuai dan seterusnya gitu. Oke, kita berarti menantikan hasil dari penyelidikan kasus ini ya. Mas Agus Pambagio, pakar kebijakan publik, terima kasih Mas Agus sudah bergabung dan mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Agus. Yang Bang Gaudens mungkin yang membuat kita kaget karena ada penguburan ini yang kita masih belum tahu apakah itu legal atau ilegal. Dan itu yang membuat orang bertanya-tanya. Tapi pertanyaannya Bang, kalau kemudian ternyata ini adalah sesuatu yang legal, memang sesuai kontrak bahwa
pengirim kurir, dalam hal ini JNE, memang harus mengganti kalau ada kerusakan dan sudah diganti, berarti kan tidak ada kejahatan. Bagaimana? Ya, argumentasi yang disampaikan saat ini itu yang disebut post factum ya. Setelah kejadian. Ya. Faktanya itu pada 2020. Kemudian kita coba lihat pada 2020. Pertanyaan paling besar untuk itu adalah apakah semua masyarakat penerima bantuan itu menerima bantuan atau tidak? Atau dengan kata lain, apakah tidak ada persoalan terkait dengan bantuan pada saat 2020? Jangan berpikir pada saat ini. Kita harus flashback melihat situasi pada 2020. Pada saat itu COVID sedang tinggi-tingginya. Betul. Dan masyarakat itu banyak yang kelaparan juga. Nah, ketika itu apakah beras yang mau disampaikan kepada penerima ini diterima atau tidak? Ini kan persoalan data. Lagi-lagi memang harus kita akui dengan jujur, Republik ini sangat bermasalah dengan data. Tetapi sejak Risma menjadi Menteri Sosial itu sudah ada dilakukan sejumlah sinkronisasi data. Kan data itu kan paling gampang ya. Data paling akurat itu terkait dengan data kependudukan. Adanya di Kementerian Dalam Negeri. Betul, Dukcapil ya. Sementara data tentang orang miskin adanya di Kementerian Sosial. Oleh Risma dua data ini disatukan, dilakukan sinkronisasi. Akan tetapi ada tahapan untuk melakukan sinkronisasi. Yang pertama-tama dilakukan itu sinkronisasi di tingkat paling bawah, RT, RW, desa gitu ya, sampai kepada kabupaten kota. Tugas kepala daerah lah yang mestinya melakukan sinkronisasi data. Kepala daerah juga yang tahu siapa rakyat miskin yang mestinya mendapat bantuan. Nah, kita bertanya sekarang, apakah pada 2020 semua masyarakat yang berhak itu mendapatkan bantuan atau tidak gitu. Mestinya datanya tuh ada gitu kan. Ya, saya tidak tahu ya apakah ini terkait atau tidak, tapi kan di masa-masa itu bahkan oknum menteri pun kan akhirnya juga tertangkap tangan ya. Ya, dan pemerintah mengeluarkan bantuan untuk bansos itu sangat-sangat besar, sekitar 34 triliunan untuk membantu ini. Sayang amat gitu ya. Beras pada akhirnya berujung menjadi mumi di Depok itu. Jadi mumi atau jadi pupuk begitu. Pertanyaan besarnya Bang, kalau kemudian ini ternyata misalnya dibuktikan semuanya legal, misalnya ada kontrak dengan JNE, memang dia harus menggantikan kalau ada kerusakan, berarti kan kalau itu terjadi negara tidak dirugikan, penerima bansos juga tidak dirugikan. Masalahnya ada di mana? Ya, pertama-tama itu kan harus dipastikan bahwa penerima bansos itu menerima tepat pada waktunya. Itu dulu. Semuanya? Kata kuncinya, ya semuanya. Kemudian tentang kasusnya sendiri, kita tahu bahwa beras itu berasal dari Bulog ya. Dari Jakarta, Pulau Gadung sana. Jakarta Timur. Menurut JNE itu ketika diambil dari Pulau Gadung untuk dibawa, terjadi kena hujan deras pada saat itu. Dalam perjalanan beras kena hujan. Sehingga rusak. Di sana ada pertanyaan, apakah rusak itu masih bisa dikonsumsi atau tidak? Atau hanya basah saja? Ya. Tetapi kalau untuk mengganti beras itu si pihak yang bertanggung jawab mengeluarkan uang, tidak ada yang salah mestinya. Yang sekarang terjadi ini kan setiap pihak berlomba-lomba membentuk tim untuk mengusut ini. Setiap pihak ya? Ya, yang pertama itu kan Polda Metro Jaya membentuk tim mengusut dari kasus sisi pidananya. Kemudian Kementerian Sosial membentuk tim juga untuk mengusut kasus yang sama. DPRD Depok juga membentuk tim. Karena kejadiannya di Depok. Karena kejadian di Depok. Nah, kalau setiap pihak membentuk tim, ini membuat kasus ini menjadi
abu-abu lagi, tidak membuat jadi terang benderang dia, tetapi menjadi abu-abu. Dan yang kita khawatirkan, yang tadinya pidana tidak menjadi pidana, atau tidak pidana dipidanakan. Nah, hal-hal seperti ini kan harus dikelola secara arif. Karena itu kita minta ya selesaikan dengan bijak. Jangan terlalu banyak tim yang turun gitu. Supaya terlalu tidak banyak tim sumir. yang turun itu malah kacau gitu. Memang ini sempat menjadi kirisauan kita sih Bang ya, pada saat COVID itu melanda dengan sangat cepat, dengan sangat mengerikan. Ekonomi kita benar-benar terpukul, rakyat menjadi miskin begitu rupa, dan pemerintah dengan cepat juga mengeluarkan bantuan bentuknya apapun termasuk sosial ini dalam jumlah yang besar. Dan waktu itu tidak satupun yang berani untuk mengatakan kita periksa detil ya, karena kan faktor kecepatan segala macam. Dan akhirnya ada kejadian seperti ini. Pertanyaannya Bang, apakah ini memang hanya contoh kasus satu saja? Banyak kasus yang lain jangan-jangan? Atau memang ya hanya ini doang, hanya ini saja kasusnya ini? Ya sebelum saya jawab itu, yang patut dipersoalkan itu tim pengawas. Itu kan tim pengawas di bawah Menteri Menko ya, Pak Effendi itu Menko ketuanya. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Oke. Tim pengawas ini sudah bekerja dengan baik gitu. Pengawas bantuan sosial maksudnya ya? Sudah bekerja dengan baik. Mestinya kalau tidak ada temuan pada saat itu, ya tidak ada masalah dengan beras ini yang masuk kuburan ini. Waktu itu kita tidak dengar ya? Tidak dengar sama sekali. Bahwa memang dalam perjalanan pemberian bantuan karena ada faktor alam yang tidak terprediksi, akhirnya ada sebagian yang harus rusak dan tapi tetap digantikan. Tidak dengar itu? Tidak dengar itu yang pertama. Yang kedua tentang penggantiannya. Tentu yang pertanyaan itu apakah diganti seketika itu juga atau ada waktu sehingga masyarakat yang membutuhkannya itu terlambat mendapatkannya. Sempat kelaparan begitulah ekstrimnya ya. Mestinya penyelesaian kasus ini dalam kerangka menyempurnakan mekanisme penyaluran bantuan sosial. Iya. Kalau melihat ini Bang, kira-kira akan bisa cepat apa tidak ya? Tadi di bagian awal kan Abang mengatakan yang dikubur ini kan benda mati ya, bahan makanan. Kira-kira akan jelas atau tidak terang benderang? Karena kan kejadiannya tahun 2020, mungkin pengambil keputusannya sudah berbeda. Masing-masing juga punya dalam tanda petik kepentingan untuk membuat lembaganya bagus begitu. Kira-kira ini akan terang benderang tidak? Ya mestinya sih terang benderang ya, karena tidak perlu dokter forensik kata saya tadi. Karena jelas kelihatan beras itu, tetapi ada persoalan. Penggali pertama sang pemilik lahan di Depok itu mengatakan beras ini masih utuh kok, beras bagus. Oh, kondisi pada saat ditemukan masih bagus? Saat ditemukan ya, saat digali hari Jumat ya. Tanggal 29 itu. Ini sambil kita lihat gambarnya ya. Jadi saat gali pertama katanya beras itu masih bagus. Kecuali yang busuk itu telur dan tepung terigu kalau tidak salah yang busuk ya. Karena memang daya tahan dua bahan itu kan telur sama minyak ya. Minyak goreng ya. Lebih mudah rusak daripada beras. Nah, kalau benar yang dikatakan bahwa beras itu masih utuh dan mestinya layak dikonsumsi, ini kan menjadi tanda tanya. Ada apa dengan beras ini? Iya sih tadi terlihat ya memang kita bisa jadi salah juga ya karena melihat visual, tidak melihat barangnya, tidak pegang, tidak melihat persis. Pertanyaannya Bang, kembali lagi Bang, apakah ini bisa benar-benar tuntas, bisa benar-benar jelas? Karena kan kalau seperti ini nanti harus ada yang dalam tanda petik bertanggung jawab. Tapi tuntas itu harus jelas dulu juga. Dalam perspektif apa disebut tuntas itu? Apakah perspektif pidana atau perspektif administratif? Kalau pidana itu tugas polisi lah itu ya. Dan saya kira polisi sekarang itu canggih-canggih. Hebat. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu itu tidak canggih gitu ya. Bukan lama menentukan tersangkanya. Bukan tidak canggih Bang, itu perlu waktu untuk mengumpulkan bukti dengan seksama. Kata Menko Polhukam sih, kalau kasusnya itu terkait dengan persoalan psikologis struktural dan persoalan psikologis,
memang lama, tapi soal beras ini kan mestinya tidak ya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, ini harus dijadikan momentum oleh Kementerian Sosial untuk mengevaluasi secara menyeluruh terkait bantuan sosial. Iya. Bukan 1-2 kali ada masalah dengan bantuan sosial ini. Sampai menterinya juga masuk penjara kan. Betul. Ini persoalan yang laten, tetapi kita tidak pernah mau belajar. Ya mungkin tidak enak sih kalau kita katakan keledai saja tidak mau masuk lubang yang sama. 2 kali ya. Kok kita itu masih mau juga terjerumus pada kasus-kasus yang serupa gitu. Oke. Di dalam pengusutan kasus ini tadi Bang Gona sudah katakan akhirnya masing-masing lembaga itu sibuk membentuk tim. Ya berlomba-lomba bentuk timnya ya. Dan itu bisa bikin sumir keadaan ini. Pertanyaannya siapa yang harusnya menjadi lead, siapa yang harusnya menjadi komandan, dan memang kita bisa percaya. Karena bisa jadi kan yang memimpin penyelidikan dia juga punya kepentingan di dalam kasus itu. Kita harus jeda dahulu Bang Godin, sampai tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi lagi Bang Godin, kita mau mendengarkan suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Gaudian. Selamat pagi. Bagaimana Pak Ihwan? Sebenarnya persoalan penguburan bansos ini persoalan kecil sebenarnya. Yang cukup 5 hari itu sudah bisa diusut tuntas. Cuma yang melatar belakangi inilah yang menjadi permasalahan pokok. Karena ini urusan besar tentang kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini saat yang paling bagus bagi pemerintah. Karena ini pengalaman kedua kalinya. Ini dulu sudah kan terjadi itu. Berupa barang diberikan kepada masyarakat. Nah, yang jadi masalah, ini mitra dialogi, sarana kritik, evaluasi, dan kontrol pemerintah untuk muhasabah, introspeksi, bahwa kebijaksanaan yang diberikan ini berupa barang seperti itu, apa latar belakangnya? Sebenarnya itu tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Cuma yang jadi masalah, yang nguburkan itu, kenapa kok nguburkan? Itu bisa disampaikan. Nah, jadi kalau begitu pemerintah itu harus nanya, apalagi menterinya marah-marah melulu, nggak tahunya seperti ini. Akhirnya Pak Presiden memerintahkan untuk memberikan tidak berupa barang, karena itu saat barang inilah sumber korupsi, dan kita cuma nyanyi teganya rakyat jadi korban. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ihwan ada Ibu Ong Mehwa di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Golden. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong, ada kuburan bansos sekarang nih Bu, bagaimana Bu? Iya, itulah beras dikubur. Ya kubur aja balik orang yang ngubur itu. Oh, jangan, jangan Bu, jangan ikut dikubur. Makanya teganya. Itu, begini Bang. Pengalaman Ibu, seorang perusahaan akan memasok barang itu pasti ada vendor. Nggak mungkin Bang. Barang itu pasti ada penyalurnya dan sebagainya. Nah, ini kenapa? Jumlahnya kan 3,5 ton. Iya. Banyak untuk Bang berasnya Leo. ya. Belum terigu, belum minyak. Iya. Belum telur. Dalam keadaan kita yang membutuhkan. Betul. Masyarakat saat itu pandemik yang lagi tinggi-tingginya. Iya. Nah itulah, balik lagi tega-teganya. Sampai dikubur. Nah ini kita usut tuntas nih. Iya. Nah itu Bu, pertanyaannya Bu, Ibu Ong, Ibu percaya tidak bahwa ini akan bisa diusut tuntas? Karena kalau diusut tuntas ternyata misalnya ada pelanggaran, kan nanti harus ada yang bertanggung jawab ya, entah orang dari pihak swasta atau dari kementerian lembaga. Bisa tuntas tidak nih Bu Ong menurut Ibu? Oh bisa, insya Allah bisa. Karena ada instansi kan, ada Departemen Sosial, bukan menteri sekarang, menteri yang terdahulu. Kan sudah Ibu katakan Bang Leo, bahwa penyalur vendor inilah yang membawa barang, pasti nawarkan. Ini saya nyalurkan ini. Iya. Nah, ada datanya ternyata, ada datanya Bang.
Ternyata di perjalanan, lalu dari Bulog diserahkan kepada JNE. Ternyata itu hujan dan rusak. Nah, inilah di sini pengawasan itu harus ketat. Ini kemana ini? Siapa yang mau disalahkan? Karena JNE sudah bertanggung jawab. Betul. Dia sudah mengganti dan masyarakat tidak ada komplit. Ya sekarang kita tuduh aja itu yang orang sosial itu. Vendornya ya, baik. Nah, ya vendornya, kenapa sampai terjadi begini? Kan sayang banget Bang Leo. Iya Bu. Kita salurkan kepada masyarakat, kan kita nolong supaya rakyat tidak kelaparan. Ya semoga tidak ada lagi yang dikubur-kubur aja orangnya lagi Mbak. Baik, terima kasih Ibu Ong Mihwa di kawasan Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Ong ada Pak Sariman di Lampung. Pak Sariman, selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Sariman. Bagaimana Pak? Ini bisa jadi ada unsur pidana, tapi bisa juga tidak ada unsur pidana kalau ternyata misalnya sudah sesuai dengan prosedur. Tapi menurut Bapak bagaimana ini? Baik Pak, terima kasih tim media Indonesia. Menurut saya Pak ada 4 hal Pak yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini kan sudah dialokasikan dari pemerintah atau mungkin dari pemangku kepentingan. Yang kedua, ini kan hak orang banyak dan bagi orang yang tidak mampu serta untuk kemaslahatan ini. Yang ketiga, seandainya ini dihapuskan atau dicari atau dihapuskan atau dihancurkan atau dikubur, sesuaikah dengan SOP-nya? Yang keempat, siapa ini pemangku kepentingannya? Kalau terbukti sesuai dengan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, ya harus kita tuntut hukuman seberat-beratnya. Kenapa ini sudah menyangkut hajat orang banyak, orang tidak mampu untuk kemaslahatan tapi disalahgunakan. Saja, terima kasih. Terima kasih Pak Sariman untuk pendapat Anda dari Lampung. Selamat pagi Pak. Pemirsa, tadi ada beberapa poinnya Bang Gaudens. Bu Ong tadi kelihatannya senada dengan Mas Agus Pambagio. Ya cari tahu dong vendornya ini siapa nih. Kalau memang JNE-nya sudah bertanggung jawab, sudah sesuai prosedur, ya dicari tahu kenapa kemudian sampai harus rusak ini sembakonya. Bagaimana Bang? Ya saya setuju. Harus dicari tahu vendornya. Karena yang terjadi dalam beberapa hari ini kan semuanya itu cuci tangan ya. Ada yang disebut-sebut sebagai vendor, tetapi ngakunya dia tidak terikat kontrak pada bulan yang disebutkan oleh JNE, tetapi setelah itu gitu ya. Vendor setelahnya. Setelahnya. Setelah kejadian. Ya. Tetapi sampai sekarang tidak pernah disebutkan siapa vendornya. Sebab yang disebut resmi oleh Kementerian Sosial mengaku bukan vendornya. Ini kan berarti ada cuci tangan. Saya sepakat dengan Polda Metro Jaya ya. Memang harus diselidiki, diusut. Apakah ada dugaan korupsi, dugaan pidana korupsi dalam kasus penguburan ini. Kalau tidak ada dugaan pidananya, ya tidak perlu diusut lagi lah, selesailah persoalan kan. Tetapi kalau ada dugaan pidana, harus diusut tuntas, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pemerintah. Kita harus mengatakan dengan jelas bahwa terlalu banyak juga sumber-sumber bantuan sosial, bansos itu di pemerintahan. Ada bansos beras lewat Kemensos. Ada bansos lewat Bulog. Yang dikuburkan itu, kalau kita lihat karungnya itu tulisnya BUMN itu. Apakah dari Kementerian BUMN atau dari mana? Ini kan yang perlu yang perlu diusut ini kan. Jadi terlalu banyak sumbernya. Padahal sasarannya satu. Kenapa tidak dikoordinasikan lewat Kementerian Sosial semua gitu? Pertanyaannya berapa cepat kasus ini bisa diusut, lalu setelah itu apa yang akan dilakukan, kita bahas di bagian berikut Bang Gaudens. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau melihat ini kan sebenarnya lebih mudah harusnya ya mengusut ketimbang beberapa kasus yang lain. Nah pertanyaannya, seberapa cepat ini bisa dilakukan, lalu setelah itu
apakah benar-benar akan ada pembenahan atau perbaikan menyeluruh, atau jangan-jangan nanti begitu kita sudah mulai lupa ada kasus ini, ya lupa juga itu. Bagaimana Bang? Ya, ini sih persoalan sangat kecil ya, tidak butuh waktu berlama-lama gitu. Tadi saya katakan jelas sekali kok beras itu, karena itu tidak perlu diotopsi ulang itu kelihatan beras yang dikubur itu. Ada bungkusnya, ada tulisannya. Ada bungkusnya, ada tulisannya, bahkan ada tulisan 20 kilo lah apa segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa cepat selesainya, lagi-lagi kita harus katakan tergantung kemauan baik polisi untuk menyelesaikannya. Ya, kalau bisa cepat, pasti cepat gitu. Betul. Kalau bisa cepat kenapa dilama-lamain? Gitu. Kadang-kadang kan kita ini terbalik ya. Katanya kalau bisa berlama-lama kenapa dicepat-cepatin? Karena di sana itu ada peluang transaksi. Ada silaturahim. Ya, ada silaturahim di sana. Karena itu kita harus mengawasi kasus ini. Yang kedua kita harus katakan jangan terlalu banyak tim yang dibentuk untuk mengurus satu kasus. Percayakan saja kepada aparat penegak hukum. Tetapi bagi pemerintah ini sebetulnya pukulan berat ya. Di tengah transparansi, di tengah pengakuan bahwa penyaluran bansos itu jauh lebih bagus di tahun 2020, di tengah gembar-gembornya bahwa pemerintah hanya bekerja untuk rakyat, tiba-tiba bantuan untuk rakyat itu dikubur pada akhirnya. Nah, ini pelajaran penting terkait dengan apa? Apakah masih perlu bantuan dalam bentuk barang gitu. Tadi kan telur dikubur. Telur itu yang menimbulkan bau busuk sekarang di Depok itu. Masalahnya Bang, kalau ini kan ada sejarah kan, ketika bantuan itu diberikan dalam bentuk uang, sudah menjadi bukan rahasia lagi, pengetahuan umum bahwa itu akan terpotong, tersunat sampai untuk yang menerima itu sangat sedikit. Makanya kemudian diberikan dalam bentuk barang. Nah ini bagaimana? Itu persoalannya Leo. Bayangkan beras itu diambil dari Pulau Gadung, dikirim ke Irian Jaya misalnya, dikirim ke Papua gitu. Beras dikirim ke Papua. Kenapa tidak dikasih uang biar masyarakat di sana membeli beras di sekitar rumahnya? Kan sehari-hari orang beli beras di toko kelontong gitu. Itu kan untuk bisa berubah dengan cepat, adaptif, dinamis begitu kan kita Bang yang bukan di pemerintahan. Di pemerintahan kan birokrasi, aturan, regulasi itu kan tidak semudah itu untuk berubah-ubah. Nanti salah-salah masuk ke KPK atau ke polisi Bang. Ini sudah bagus sih sebetulnya, karena harus ada PIN-nya, harus diambil lewat bank. Sudah bagus kok. Yang tidak bagus itu tiba-tiba bentuknya dalam bentuk beras. Mungkin. Kalau dalam bentuk beras itu kan di kemasan itu bisa dipasang foto lah, dipasang apa gitu ya. Itu dalam kemasan. Bang, kalau di dalam ATM juga bisa ada loh itu fotonya, bukan hanya di karung. Tidak pada uangnya. Kalau uang itu kan foto pahlawan di uang itu. Nah, memang jauh lebih bagus itu. Rakyat itu dikasih ATM aja gitu, ngambil sendiri di bank gitu. Daripada beras dikirim. Telur aja dikirim dari Jakarta, itu kan aneh itu kan. Nah, kita itu terlalu Jakarta sentris untuk memikirkan rakyat yang berada di pelosok-pelosok. Kenapa kita tidak sekali-sekali berpikir berdasarkan pola pikir masyarakat setempat gitu. Orang setempat itu misalnya orang di NTT makan jagung aja sudah kenyang kok. Kenapa dipaksa dikirim beras dari Jakarta? Suruh makan nasi. Nah, akhirnya ada kesimpulan orang gitu. Itu juga kesimpulan tidak bisa disalahkan. Kenapa harus barang? Karena barang itu menguntungkan. Ada bunganya di sana. Gitu. Kalau uang itu kan langsung ke rekening penerima. Kalau barang itu rantainya panjang, semakin panjang rantainya semakin menguntungkan. Bisa dalam tanda petik susut di jalan, bisa, wajar kan? Ya itulah untungnya itu. Keuntungan karena susut itu. Baik, kita percaya bahwa akhlak para penyalur bansos ini benar-benar baik sebetulnya. Kita tunggu saja penyelidikannya, karena kita percaya juga kepolisian itu... Ya pasti cepat lah Leo, yang beras tidak perlu diotopsi. Kan? Dan polisi juga masih presisi, Bang. Itu harapan kita. Penting. Kita tunggu saja. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Bang. Ya.
Pemirsa, kasus penguburan beras di Depok ini kiranya jadi bahan evaluasi menyeluruh terkait penyaluran bansos. Jangan sampai tujuan mulia membantu keluarga miskin terganggu pelaksanaannya yang asal-asal saja. Kami berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap pakai masker Anda untuk menjaga kesehatan Anda. Saya Leonard Samosir, selamat Metro TV